Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Usulus Sunnah karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Syekhul Haram Al-Humaidi Al-Makki rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ubaid Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala. Al-imanu qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Qala Al-Humaidi rahimahullah, Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Syekhul Haram Al-Humaidi Al-Makki rahimahullahu ta'ala berkata, wa annal imana qaulun wa amal, dan bahwasanya iman adalah perkataan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Wala yanfa'u qaulun illa bi'amal, tidak bermanfaat perkataan kecuali dengan amalan. Wala amalun wa qaulun illa biniyah, tidak bermanfaat amalan, perkataan dan perkataan kecuali dengan niat. Wala qaulun wa amalun wa niyatun illa bisunnah, dan tidak bermanfaat perkataan, perbuatan dan niat kecuali dengan sunnah. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala berkata, hadha huwa ta'riful imani 'inda ahli sunnah, qaulun wa amal yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Inilah dia pengertian iman menurut ahlu sunnah, yaitu perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang, bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala berkata, yazidu wa yanqus, sesungguhnya iman bertambah dan berkurang, ya, bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Hadhihi ihdal ibarataini 'inda ahli sunnati, inilah dia salah satu dari dua ungkapan ahlu sunnah. Wal ibaratul ukhra al masyhurah, sedangkan ungkapan yang lain yang terkenal adalah, yaitu perkataan tentang pengertian iman yang terkenal adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan, bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan. Fal qaulu qisman, qaulul qalbi wa qaulul lisan. Maka perkataan ada dua macam, yaitu perkataan hati dan perkataan lisan. Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala berkata, wa annal imana qaul, dan bahwasanya iman perkataan, yaitu perkataan hati dan perkataan lisan. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafidhahullahu ta'ala berkata, wal amalu qisman, amalun bil qalbi wa amalun bil jawarih, dan amalan ada dua macam, amalan dengan hati dan amalan dengan anggota badan. Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Syekhul Haram
Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala berkata, wa annal imana qaulun wa amal, dan bahwasannya iman perkataan dan perbuatan, yaitu perbuatan dengan hati dan perbuatan dengan anggota badan. Al-Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, faqaulul qalbi aqidatuh, maka perkataan hati adalah keyakinan di dalam hati, akidah di dalam hati, akidah hati. Wa amalul qalbi harakatuhu wa azmuh, dan amalan hati adalah pergerakan dan tekad hati. Fa'ala sabilil mithal, maka sebagai contoh, as-salatu fakaunuka ta'taqiduha fardan wa annaha amudul islami ila ghairi dhalika minal umuri, hadha huwa qaulul qalb. Salat maka keberadaanmu meyakini salat wajib dan meyakini bahwa salat tiang agama Islam serta selain itu dari perkara-perkara, ini adalah perkataan hati. Wa kaunuka ta'zimu ala fi'liha, hadha huwa amalul qalb. Dan keberadaanmu bertekad untuk melakukan salat, inilah dia perbuatan hati. Wa qaulul lisani kullu qaulin tayyibin wa kullu dhikrin yataqarrabu bihil 'abdu ila Allah ta'ala. Dan perkataan lisan adalah semua perkataan yang baik dan semua zikir yang digunakan oleh seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa asasud dini kulluhu an-nutqu bisyahadataini. Wa asasud dini kullihi an-nutqu bisyahadataini min ghairil muslimin. Pokoknya agama semuanya adalah, semua agama pokoknya adalah mengucapkan dua syahadat, yaitu bersaksi bahwasanya Allah yang diibadahi semata dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya, pokok semua agama adalah mengucapkan dua syahadat dari orang-orang selain muslim, dari non-muslim. Ay la yadkhulu fil islami illa bisyahadataini yaquluha wa ya'lamu ma'annaha, yaitu non-muslim tidak masuk Islam kecuali dengan dua syahadat, dia mengucapkannya dan mengetahui maknanya. Thumma yutbi'u syahadataini sa'iral adhkaril masyru'ati min tasbihin wa tahlilin wa takbirin wa qira'atil Qur'an wa amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar wa ghairi dzalika, hadza huwa qaulul lisan. Kemudian dia menyertakan dua syahadat semua zikir-zikir yang disyariatkan, di antaranya tasbih, mengucapkan subhanallah, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, takbir, mengucapkan Allahu akbar, membaca Al-Qur'an, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan selain itu, inilah dia perkataan lisan. Wa amalul qalbi arafnah, dan amalan hati kita telah mengetahuinya. Ya, amalan hati itu, hati bertekad ingin melakukan sholat contohnya. Contoh yang lain, hati bertekad ingin membaca Al-Quran, hati bertekad ingin berpuasa, hati takut kepada Allah, hati cinta kepada Allah, hati berharap kepada Allah, dan lain sebagainya. Wa amalul jawarihi ma'ruf, dan amalan anggota badan dimaklumi, rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, i'tidal, berjalan menuju ke masjid, dan lain sebagainya. Bihadza yastabinu anna al-amala min musammal iman. Dengan hal ini menjadi jelas bahwa amalan termasuk iman. Walakin yufassal, tetapi amalan itu diperinci. Faminal a'mal, maka di antara amalan-amalan, awalan pertama, ma tarkuhu kufrun,
wa khurujun minal millah yunafil imana bil kulliyah. Amalan yang pertama, meninggalkannya kekafiran dan perbuatan keluar dari agama yang meniadakan keimanan secara total. Katarikis syahadataini wa hadha bil ittifaq wa tarkis salati juhudan minal alimi biha. Seperti orang yang meninggalkan dua syahadat, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama, dan seperti meninggalkan sholat karena mengingkari dari orang yang mengetahui wajibnya sholat, mengingkari wajibnya sholat. Wal khilafu fi tarkiha tahawunan, dan terdapat perbedaan para ulama terkait meninggalkan sholat karena meremehkan. Walaysa hadha mawdi'u bastil khilafi fi hadhihi al-mas'alah, a'ni mas'alati tarki sholati tahawunan ma'al iqrari biwujubiha. Dan Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala berkata, dan pembicaraan ini bukanlah tempat, ya, majelis ini bukanlah tempat untuk menjelaskan secara panjang lebar perbedaan terkait masalah ini, yaitu masalah meninggalkan sholat karena meremehkannya disertai mengakui wajibnya mengerjakan sholat. Thaniyan, ma tarkuhu fisqun yunafi kamal al-imani wa tarki arkanil islami mithli az-zakati wa sawmi ramadana wal hajji wa hadhihi tarkuha fisqun ma lam yajhadha. Ya, kedua, ya pertama, perbuatan yang meninggalkannya bentuk kekafiran, keluar dari agama Islam, menghilangkan keimanan secara sempurna, seperti meninggalkan dua syahadat, seperti meninggalkan sholat dalam keadaan meyakini sholat tidak wajib. Kedua, sesuatu yang meninggalkannya adalah kefasikan, yang meniadakan kesempurnaan keimanan, dan meninggalkan semua rukun-rukun Islam, yaitu selain dua syahadat dan selain sholat, seperti zakat, puasa, Ramadan, dan haji. Meninggalkan rukun-rukun Islam ini adalah kefasikan selama yang meninggalkannya tidak mengingkari kewajiban mengerjakannya. Faman jahadaha aliman biwujubiha kafar. Oleh karena itu, barang siapa yang mengingkari wajibnya mengerjakan rukun-rukun Islam dalam keadaan dia mengetahui wajibnya, maka dia kafir. Walakin man tarakaha mutahawinan fasani'uhu hadha yunafi kamal al-imanil wajib. Kamal al-imanil wajib. Tetapi barang siapa yang meninggalkan zakat, puasa Ramadan, dan haji dalam keadaan meremehkannya, maka perbuatannya ini meniadakan kesempurnaan iman yang wajib. Thalithan, ketiga, ma tarkuhu yunafil kamal al-mustahab. Yang pertama, meninggalkan perbuatan yang itu adalah kekafiran, keluar dari agama Islam, meniadakan keimanan secara sempurna. Kedua, perbuatan yang meninggalkannya adalah kefasikan. Ketiga, perbuatan yang meninggalkannya meniadakan kesempurnaan keimanan yang sunnah. Wa yuqalu tafwitu fadilatin wa hiya sunanu wal mandubat. Dan dikatakan yang ketiga ini menyia-nyiakan sesuatu yang utama, yaitu perbuatan-perbuatan yang sunnah. Dan ini hadhihi tarkuha yunafil kamal al-mustahab. Ya, perkara-perkara sunnah ini meninggalkannya meniadakan kesempurnaan iman yang sunnah. Hadza tafsilu makanatil amali minal imani 'inda ahli sunnati ijmala. Inilah perincian kedudukan amalan terkait iman menurut ahlu sunnah secara global. 'Indahum annal 'amala minal iman min arkanil iman. Menurut ahlu sunnah, menurut ahlu sunnah, bahwa amalan termasuk iman,
yaitu termasuk rukun iman. Lidzalika yaqulun, oleh karena itu mereka mengatakan la imana illa bi'amal, tidak ada keimanan kecuali dengan amalan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Humaidi, wa annal imana qaulun wa amal, dan bahwasanya iman adalah perkataan dan perbuatan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.